Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini AWS yang part ketiga. Jadi ini video ketiga AWS. Dan di sini saya bakal menjelaskan tentang pengantar Amazon Web Service ya. Ini part kita bakal menjelaskan sampai mentok sini aja ya. Oke, langsung aja ke penjelasan slide pertamanya ya. Yaitu apa itu layanan web. Jadi ya seperti yang kalian membaca ya. Oke, jadi untuk buat lebih jelasnya bakal saya jelasin. Jadi secara umum, layanan web adalah setiap bagian dari perangkat lunak yang membuatnya tersedia melalui internet atau pada jaringan pribadi, intranet. Sebuah layanan web menggunakan format standar seperti Extensible Markup Language atau XML atau JavaScript Object Notation atau JSON untuk permintaan dan respon interaksi antar muka pemrograman aplikasi or API. API itu berarti Application Program Interface ya. Layanan ini tidak terikat pada salah satu sistem operasi atau bahasa pemrograman. Layanan ini menggambarkan diri sendiri melalui file definisi antarmuka dan itu dapat ditemukan. Selanjut, apa itu AWS? Jadi kalian sebenarnya bisa baca juga, tapi bakal saya jelasin lagi. Amazon Web Server AWS adalah platform cloud yang aman yang menawarkan serangkaian produk global berbasis cloud yang luas. Karena produk ini diberikan melalui internet, Anda memiliki akses web permintaan ke komputasi, penyimpanan, jaringan, basis data, dan sumber daya IT lainnya yang mungkin Anda perlukan untuk proyek Anda. Dan kalian ya. Dan alat untuk mengelolanya, kalian dapat segera menyediakan dan meluncurkan sumber daya AWS sumber daya siap untuk kalian gunakan dalam hitungan menit. AWS menawarkan fleksibilitas. Lingkungan AWS Anda dapat dikonfigurasi ulang dan diperbarui sesuai permintaan, ditingkatkan atau diturunkan secara otomatis untuk memenuhi pola penggunaan dan mengoptimalkan pengeluaran atau mematikan sementara ataupun event permanen. Penagihan untuk layanan AWS atau OS ini menjadi biaya operasional, bukan biaya modal ya. Layanan AWS dirancang untuk bekerja sama untuk mendukung hampir semua jenis aplikasi atau beban kerja. Pikirkan, layanan ini seperti unsur fundamental yang bisa kalian rakit dengan cepat untuk membangun solusi canggih dan terukur. Dan kemudian menyesuaikan sesuai perubahan kebutuhan kalian. Oke, lanjut. Kategori layanan AWS. Kan banyak banget. Di sini layanan AWS terdiri dari beberapa kategori ya. Dan setiap kategori berisi satu layanan atau lebih. Kalian bisa memilih layanan yang kalian inginkan dari kategori berbeda ini untuk membangun solusi kalian. Seperti yang kalian lihat di sini ada analitik, integrasi aplikasi, RVR, blockchain, aplikasi bisnis, komputasi, seperti EC2, manajemen biaya, keterlibatan pelanggan, basis data seperti RDS, alat developer yang kita tadi itu, SDK ya, kompetensi penggunaan akhir, game track, Internet of Things, machine learning, manajemen dan tata kelola, layanan media, migrasi dan transfer, seluler, jaringan penyampaian konten seperti load balancing dan lain-lain. Ya, robotik, satelit, keamanan identitas dan kepatuhan seperti IM yang pernah saya singgung, penyimpanan seperti S3 ataupun IBS yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, contoh solusi sederhana ya seperti ini. Misalnya, katakanlah kalian sedang membangun sebuah aplikasi basis data. Pelanggan kalian mungkin mengirim data ke instansi Amazon Elastic Compute Cloud, atau kita bisa menyebutnya yang komputasi nih ya, yang warna oranye, EC2. Amazon EC2 kalian, yang merupakan layanan dalam kategori komputasi. Server EC2 ini mengumpulkan data secara bertahap dalam kelipatan 1 menit dan menambahkan objek per pelanggan untuk Amazon Simple Storage Service, S3, yang warna hijau, atau bucket. Layanan penyimpanan AWS yang kalian pilih untuk digunakan, kalian kemudian bisa menggunakan basis data non-relasional seperti Amazon DynamoDB untuk mendukung aplikasi kalian, misalnya untuk membangun indeks, sehingga kalian dapat menemukan semua objek untuk pelanggan tertentu yang dikumpulkan selama periode tertentu. Kalian mungkin memutuskan untuk menjalankan layanan ini di Amazon Virtual Private Cloud atau VPC yang merupakan layanan dalam kategori jaringan. Tujuan dari contoh sederhana yang ini nih, yang saya tunjukin adalah untuk menggambarkan bahwa kalian dapat memilih layanan web dari kategori berbeda. Uh, dari kategori yang berbeda ya, tentunya. Ya. Dan menggunakannya bersama-sama untuk membangun solusi. Dalam hal ini aplikasi basis data ya. Tentu saja
solusi yang kalian bangun bisa jadi sangat rumit sekali. Lanjut ke next slide. Kita ada choosing service. Jadi layanan mana yang kalian pilih untuk digunakan tergantung pada tujuan bisnis persyaratan teknologi kalian ya. Dalam contoh yang kalian baru lihat, solusi menggunakan Amazon EC2 sebagai layanan komputasinya. Namun itu hanyalah salah satu dari banyak layanan komputasi yang ada di AWS. Berikut yang bakal saya sebutkan adalah beberapa penawaran komputasi dan yang ada di contoh ya. Yang bisa kalian pilih digunakan dalam contoh kasus komputasi. Di sini ada Amazon di situ yang paling atas ya, yang tersorot di atas ini ya, question simbolnya, question marknya, dan di atasnya itu ada Amazon di situ. Nah, itu gunanya apa sih? Jika kalian ingin kontrol penuh atas sumber daya komputasi kalian, di situ. Sebelahnya, Lambda. Apa sih? Kalian ingin menjalankan kode kalian, tidak mengelola dan menyediakan server, pilih Lambda. Selanjutnya, Beanstalk. Kalian ingin layanan yang mendeploy, ngelola, dan even mengekskalkan aplikasi web buat kalian, ini, Beanstalk. Lightsail. Platform cloud ringan untuk aplikasi web sederhana. Batch. Kalian perlu jalanin ratusan ribu batch beban kerja, pakai Batch. Outpost, kalian menjalankan infrastruktur AWS di pusat data on-premise, pakai Outpost. Jika kalian mau pakai hybrid, pakai Outpost. ECS or Elastic Container. Kubernetes, Fargate. Jika kalian pakai container atau arsitektur layanan mikro. Selanjutnya, last, VMware Cloud on AWS. Jika kalian memiliki platform virtualisasi server on-premise yang ingin kalian migrasikan ke AWS. Nah, itu aja sih. Dan next slide, or maybe it will be the last slide, I think. Nah, nice. It was not. Oke, jadi di sini ada layanan-layanan ya. Sesuai layanan AWS yang membingungkan saat kalian mau mulai berjalan kalian ke cloud, khususnya fokus pada beberapa layanan yang lebih umum dalam kategori layanan berikut: komputasi, penyimpanan basis data jaringan, dan penyampaian konten, keamanan identitas, dan kepatuhan manajemen dan tata kelola, dan manajemen biaya AWS. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Ada Elastic Block Store, Compute Cloud, Container Registry, Service, File System, Kubernetes, RDS. Ya, kalian bisa baca sendiri. Oke, next langsung. 3 cara kalian pakai AWS. Ada Management Console, CLI, dan SDK. Software Development Kit. Apa aja sih? Oke, ini kan terbagi menjadi 3 ya. Kalau kalian pengen mengakses AWS. Yang pertama, manajemen konsol dulu. Konsol ini menyediakan grafis antar muka, interface, graphic interface, user graphic interface, GUI, graphic user interface, yang kayak untuk mayoritas fitur yang ditawarkan AWS. Dari waktu ke waktu, fitur-fitur baru mungkin tidak memiliki semua komponen yang dimasuki ke konsol tersebut ketika fitur awal diluncurkan. Kedua, command line menyediakan rangkaian utilitas dapat diluncurkan dari script perintah di Linux, macOS, or even Microsoft Windows. Dan terakhir ada SDK, Software Development Kit. AWS menyediakan paket yang mungkin mengakses AWS dalam berbagai macam bahasa pemrograman populer. Yang tidak hanya membuat AWS sudah digunakan di aplikasi yang sudah ada, tapi juga mungkin membuat aplikasi untuk mendeploy dan memantau seluruh sistem yang kompleks melalui code. Ketika opsi yang dibangun berdasarkan API seperti REST yang secara umum berfungsi sebagai dasar AWS, untuk belajar lebih lanjut, kalian dapat menggunakan mengembangkan aplikasi di AWS. Kalian bisa melihatnya di AWS Amazon.com Developer Tools. Nah, caranya di web. Jadi poin-poin apa aja yang saya sudah jelaskan di video kali ini, yaitu adalah AWS adalah platform cloud yang aman yang menawarkan seperangkat produk global berbasis cloud yang disebut layanan yang dirancang untuk bekerja sama. 2. Ada banyak kategori layanan AWS dan masing-masing kategori memiliki layanan yang untuk dipilih. 3. Pilihlah layanan berdasarkan tujuan bisnis dan persyaratan teknologi Anda. Dan yang terakhir ada 3 cara untuk berintegrasi dengan layanan AWS. Oke, maybe segitu aja sih buat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.